Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya Susan Fitriana di pekan ketiga perkuliahan manajemen rumah sakit syariah. Pada pekan ini kita akan membahas mengenai manajemen organisasi rumah sakit syariah. Tujuan perkuliahan pada minggu ini adalah untuk memahami tentang organisasi, manajemen syariah, dan manajemen rumah sakit syariah. Lalu yang kedua, mengetahui tentang organisasi rumah sakit. Lalu yang ketiga, mengetahui organisasi rumah sakit syariah. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 dikatakan, "Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa takum minkum ummatun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang. Jadi diharapkan orang-orang muslim di sini berkumpul. Untuk apa orang-orang muslim tersebut berkumpul? Apa tujuannya? Tujuannya terdapat pada kalimat berikutnya, yaitu untuk yad'una ilal khair, untuk menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan untuk mencegah dari yang mungkar. Ini merupakan tujuan dari supaya orang tersebut terkumpul. Nah, bagaimana bisa tujuan ini tercapai? Maka tentu saja harus ada kerjasama, harus ada koordinasi, harus ada komunikasi di antara orang tersebut. Karena kalau tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Lalu terakhir, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ini merupakan landasan kita untuk berorganisasi. Perintah dalam Quran Surat Ali Imran tadi itu sejalan dengan pengertian organisasi, di mana organisasi secara bahasa berasal dari kata organum. Organum adalah bahasa Latin yang memiliki arti badan atau anggota tubuh. Secara istilah, Robbins and Judge mendefinisikan organisasi sebagai sebuah unit sosial yang terdiri dari minimal 2 orang, kita gambarkan sebagai sekelompok orang, yang berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus. Berarti sekelompok orang ini harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau kita sebut dengan tujuan organisasi. Merujuk pada Quran Surat Ali Imran tadi, bahwa tujuan organisasi adalah amar ma'ruf, menegakkan kebenaran, dan nahi mungkar, mencegah kejahatan. Maksud dari amar ma'ruf di sini adalah menegakkan syariat Islam. Tujuan organisasi haruslah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah. Nah, akan tetapi permasalahannya adalah mengarahkan sekelompok manusia untuk mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentulah tidak mudah. Karena manusia adalah makhluk yang unik, memiliki banyak keinginan, dan memiliki banyak harapan yang harus dipenuhi. Terkadang, kita sebagai seorang individu saja, kita sulit untuk mengatur diri kita sendiri. Karena kita sulit untuk mensinkronkan antara pikiran dan hati. Apa yang diinginkan oleh pikiran belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hati. Nah, sekarang bayangkan, apalagi kita harus mensinkronkan lebih dari 2 individu, lebih dari 2 kepala, gitu. Oleh karena itu, kita perlu sebuah tools untuk mengarahkan sekelompok manusia tersebut agar mau mencapai tujuan organisasi. Tools tersebut disebut dengan manajemen. Secara bahasa, manajemen berasal dari kata manage, yang memiliki arti memimpin atau mengolah. Secara istilah, manajemen diartikan sebagai suatu proses penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Dalam organisasi, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dituangkan dalam visi dan misi. Visi misi tersebut harus membuat Islam secara eksplisit. Salah. Mari kita mereview kembali mengenai pengertian rumah sakit dan rumah sakit syariah. Rumah sakit merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, di mana pelayanan tersebut diberikan dalam bentuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan rumah sakit syariah didefinisikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, rumah sakit syariah selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, itu harus sesuai dengan syariah. Agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan syariah, maka pengelolaan rumah sakitnya pun harus sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit syariah diartikan sebagai sebuah seni untuk mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sesuai dengan metode syariah. Tujuan yang diharapkan di dalam rumah sakit syariah itu digambarkan dalam kalimat visi atau vision statement,
di mana vision statement dalam rumah sakit syariah harus digambarkan sebagai rumah sakit yang menebar kerahmatan, menunaikan amanah, patuh dengan prosedur dan regulasi yang ada, profesional, modern, serta menjadi leader dan terkemuka di wilayahnya. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengubah bahan baku atau sumber daya untuk melahirkan output gitu, atau melahirkan sebuah produk atau sebuah jasa yang kita harapkan, di mana sistem ini dinamakan sebagai managerial transformation process, di mana managerial transformation process ini terdiri dari 3 komponen, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama adalah input, di mana input terdiri dari 6M, yang meliputi man, money, method, market, material, and machine. Lalu 6M inilah yang disebut dengan sumber daya atau sumber daya yang harus dimiliki oleh rumah sakit. Yang pertama adalah man. Man adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan di rumah sakit. Contohnya tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, dokter spesialis, lalu ada juga tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, perawat, petugas gizi, dan tenaga non-kesehatan seperti petugas administrasi atau petugas kebersihan. Lalu yang kedua adalah money, di mana money ini adalah sumber pembiayaan rumah sakit. Sumber pembiayaan rumah sakit kita harus memperhatikan apakah sumber pembiayaan ini berasal dari sumber yang halal dan apakah sumber pembiayaan ini sesuai dengan syariat atau tidak, terlepas dari gharar dan riba atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah metode, di mana metode ini berkaitan dengan cara dalam mengatur kinerja rumah sakit agar tepat waktu dan tepat guna. Lalu yang keempat adalah market, di mana market ini merupakan target pasar atau target konsumen. Kira-kira kalau kita mau melaksanakan pelayanan kesehatan, maka siapakah yang akan menjadi konsumen kita? Gitu. Apakah dari kelompok tertentu atau dari status sosioekonomi tertentu atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah material, di mana material ini berkaitan dengan material fisik yang ada di rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah mesin. Mesin adalah teknologi yang digunakan dalam pelayanan rumah sakit kita, yang mana komponen-komponen ini disebut dengan komponen sumber daya atau disebut dengan input, yang mana input ini selanjutnya akan diolahnya melalui tahapan proses. Proses terdiri dari 4 komponen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, di mana keempat komponen ini kita singkat sebagai POAC. Dan POAC ini merupakan fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah planning. Planning merupakan penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisiensi, dan mempersiapkan input serta outputnya. Perencanaan adalah untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga. Nah, di sini perencanaan atau mengenai planning itu juga diterangkan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Lalu setelah kita menentukan planning, kita menentukan perencanaan, baru kita masuk ke organizing, di mana organizing adalah pengorganisasian. Adapun pengertian secara istilah, organizing adalah pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Bagian dari unsur organizing adalah division of work atau pembagian tugas. Tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing. Al-Quran memberikan petunjuk dalam pelaksanaan organizing ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan struktur organisasi yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini merupakan bagian dari organizing. Lalu yang selanjutnya adalah actuating, di mana actuating merupakan proses setelah kita merencanakan, kemudian kita mengorganisasikan, kita tentukan gitu SDM yang dibutuhkan, kemudian pembagian tugasnya. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mempergunakan organisasi yang telah terbentuk. Nah, langkah ini yang disebut dengan actuating, yang secara harfiah diartikan sebagai memberi bimbingan, namun istilah tersebut lebih condong diartikan penggerak atau pelaksanaan. Pelaksanaan atau actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya.
Lalu yang terakhir adalah controlling, di mana controlling ini merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi yang telah kita tentukan sebelumnya dan manajemen ini tercapai. Jadi apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu merupakan konsep dari controlling. Dan pada konsep ini juga berlaku tentang penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan tindakan korektif. Jadi untuk kita mengukur apakah yang dilaksanakan ini sudah sesuai dengan perencanaan, maka harus ada indikatornya. Nah, indikator-indikator ini kemudian kita ukur dalam kegiatan. Lalu setelah itu, jika ternyata apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan, maka kita lakukan tindakan korektif. Jadi, secara sederhana, pengendalian dapat diartikan sebagai proses penyesuaian pergerakan organisasi dengan tujuannya. Melalui proses manajerial ini akan melahirkan output, yang mana outputnya adalah berupa pemberian pelayanan kesehatan, yang dimana pemberian pelayanan kesehatan ini sesuai dengan standar syariah. Dan lebih jauhnya lagi, outcome-nya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini merupakan organisasi fungsional yang ada di rumah sakit, di mana untuk organisasi fungsional di rumah sakit ada yang sebagai pemilik, di mana ini diwakili oleh badan pengampu. Lalu di sini ada CEO sebagai pengelola operasionalnya. Kemudian di sini ada komite medik atau komite klinis, yang dimana untuk strukturalnya itu terbagi menjadi dua. Ada tata kelola klinis dan ada tata kelola organisasi. Untuk tata kelola klinis berarti ini berkaitan dengan pelayanan asuhan klinis yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, tata kelola klinis ini terbagi menjadi dua. Ada manajemen pasien, kemudian ada manajemen pelayanan yang mensupport terhadap pelayanan pasien. Di mana ini pelayanan pasien ini terbagi menjadi ada jasa perawatan, kemudian ada jasa medis, lalu ada jasa penunjang medis, yang mana mengenai jasa perawatan atau pelayanan medis dan penunjang medis nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Sedangkan untuk penunjang pelayanan itu ada administrasi, ada sistem informasi, kemudian ada logistik, kemudian ada juga bagian pemeliharaan. Sedangkan untuk tata kelola organisasi itu berarti membicarakan mengenai pelaksanaan operasional di rumah sakit, di mana untuk pelaksanaan operasional di rumah sakit itu terdiri dari manajemen sumber daya yang mengelola sumber daya secara keseluruhan, baik sumber daya medis ataupun non-medis, klinis ataupun non-klinis. Kemudian ada manajemen bisnis, di mana manajemen bisnis kita membicara tentang pembelian, kemudian tentang penjualan, terutama tentang penjualan jasa, lalu membicarakan tentang proses marketing. Kemudian ada manajemen finansial, lalu yang terakhir adalah ada manajemen umum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, berarti di dalam rumah sakit terdapat 3 kekuasaan berbeda dalam satu lokasi yang disebut dengan sistem tripartit atau tritunggal. 3 kekuasaan tersebut terdiri dari badan pengampu atau kita sebut dengan governing body, kemudian CEO, dan kemudian staf medis. Badan pengampu itu mewakili pemilik, di mana berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, kepemilikan rumah sakit terbagi menjadi kepemilikan negara atau pemerintah atau milik swasta, yang mana kepemilikan swasta ini bisa dalam bentuk PT atau bisa dalam bentuk yayasan. Berdasarkan kepemilikan tersebut, ada yang berperan sebagai bukan pemodal atau kita sebut dengan stakeholder, dan ada yang berperan sebagai pemodal atau kita sebut dengan shareholder. Oleh karena itu, berdasarkan kepemilikannya, maka badan pengampu ini bisa berbentuk dewan komisaris kalau pemiliknya adalah PT, bisa berbentuk dewan pengawas kalau pemiliknya adalah BLU, dan bisa berbentuk dewan penyantun kalau misalnya pemiliknya non-BLU, dan bisa berbentuk badan pengurus kalau misalnya pemiliknya adalah yayasan. Kemudian yang kedua adalah CEO, yang mana CEO merupakan motor pelaksana operasional yang bertugas untuk mengoperasikan rumah sakit. CEO inilah yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen supaya tujuan organisasi bisa tercapai. Lalu yang terakhir adalah staf medis, yang mana staf medis merupakan para profesional pelaksana core bisnis rumah sakit. Karena tujuan utama rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah pelayanan medis, maka tentu saja pelaku utamanya adalah staf medis. Staf medis juga berperan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan staf medis ini diwakili oleh komite medik.
Setiap kekuasaan ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang tidak boleh saling tumpang tindih dan harus saling selaras serta seimbang agar dapat mencapai tujuan rumah sakit. Ketiga kekuasaan ini sangat rentan terlibat konflik karena terkadang keinginan antara pemilik, pelaksana operasional, serta kebutuhan staf medis itu berbeda. Untuk menghindari hal tersebut, maka hubungan dari masing-masing kekuasaan itu diatur dalam sebuah peraturan internal atau statuta yang kita sebut dengan hospital by law. Di dalam rumah sakit syariah, hospital by law harus memuat aspek syariah. Lalu untuk selanjutnya, kita akan membahas tugas dan wewenang dari masing-masing kekuasaan. Yang pertama adalah badan pengampu. Terdapat 4 peran utama badan pengampu. Yang pertama adalah menentukan kebijakan, di mana di sini badan pengampu menetapkan pedoman dan koridor untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan, serta tentang pelimpahan kewenangan dan tugas kepada CEO. Lalu yang kedua adalah peran mengambil keputusan. Pada waktu atau peristiwa tertentu mengambil keputusan, yaitu memilih dari berbagai alternatif. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan, di mana di sini pemilik rumah sakit bertanggung jawab untuk mengawasi operasional rumah sakit dan bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi penduduk yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, tugas dari badan pengampu itu mengawasi dan mengevaluasi kinerja badan pengelola dan para manajer berdasarkan kriteria yang spesifik. Lalu tugas yang terakhir adalah membimbing rumah sakit untuk menuju masa depan sesuai dengan visi yang telah ditentukan oleh organisasi. Berikutnya adalah peran utama dari CEO atau direksi, di mana direksi ini memiliki kekuasaan untuk menjaga, mengembangkan, dan mengordinasikan fasilitas rumah sakit dan sumber dayanya dengan tujuan agar asuhan klinis dilaksanakan dengan cara yang efisien, efektif, serta bermutu tinggi. Selain itu, CEO juga berfungsi untuk membangun dan menjaga hubungan baik dan bersinergi dengan semua stakeholder, baik internal maupun eksternal. Selain itu, CEO juga bertugas untuk menjalankan kewenangan tertentu yang dilimpahkan oleh badan pengampu. Di antaranya ada kewenangan kepegawaian, mulai dari menganalisa kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, penempatan di unit-unit kerja, serta pemberhentian pegawai. Kemudian yang berikutnya adalah kewenangan kesejahteraan karyawan. Lalu yang berikutnya lagi adalah kewenangan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai. Lalu yang berikutnya adalah kewenangan pembelian, lalu ada kewenangan pengeluaran uang, dan yang terakhir adalah kewenangan untuk mengikat kontrak dengan pihak ketiga. Sedangkan tugas dan fungsi direktur adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dari unsur organisasi. Lalu yang kedua, untuk penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya. Lalu untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit. Lalu yang keempat adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Intinya, direktur itu menjalankan fungsi manajerialnya untuk menjamin bahwa operasional rumah sakit itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, kekuasaan staf medik diwakili oleh komite medik, di mana komite medik diartikan sebagai organisasi non-struktural yang dibentuk di rumah sakit dengan tujuan untuk dapat menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya. Oleh karena itu, kekuasaan komite medis adalah untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Tata kelola klinis yang baik dapat tercapai melalui action yang dilakukan oleh para klinisi, di mana para klinisi ini memberikan asuhan klinis. Asuhan klinis yang dimaksud adalah kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki. Jadi kita mengobati berdasarkan ilmu kedokteran, di mana pada saat memberikan asuhan klinis itu menerapkan satu prinsip continuous professional development. Artinya para klinisi selalu mengembangkan profesinya. Kemudian yang kedua, kita memastikan bahwa asuhan klinis yang diberikan itu berkualitas. Lalu yang ketiga, kita memastikan juga bahwa asuhan klinis yang diberikan itu efektif.
Lalu yang keempat, manajemen asuhan yang diberikan dalam asuhan klinis itu berbasis kepada resiko. Karena segala tindakan medis atau segala tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien itu menimbulkan resiko. Seperti misalnya kita menginfus, kita menyuntik, itu tidak terlepas dari resiko. Di mana resiko ini bisa mengakibatkan kesakitan ataupun kematian kepada pasien. Lalu yang berikutnya lagi, asuhan klinis yang diberikan harus berdasarkan pada evidence base, yaitu berdasarkan bukti-bukti keilmuan yang baik dan juga harus faktual. Karena ilmu kedokteran itu sangat cepat sekali berkembang. Oleh karena itu, asuhan klinis ataupun pelayanan kedokteran yang kita berikan kepada pasien itu harus yang berdasarkan keilmuan yang terbaru. Lalu di sini juga harus menerapkan clinical audit, dan yang terakhir adalah lifelong learning, karena tadi bahwa ilmu kedokteran itu sangat mudah sekali berkembang. Oleh karena itu para klinisi harus senantiasa terus belajar sepanjang waktu. Lalu di sini para klinisi bersama-sama dengan direksi itu melaksanakan pelayanan kesehatan yang akuntabel, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan klinis yang berkualitas dan outcome-nya untuk mendapatkan kepuasan pasien dan provider. Karena sebetulnya konsumen untuk rumah sakit itu ada dua, ada pasien dan ada provider. Yang dimaksud dengan provider di sini adalah seperti supplier alat kesehatan, kemudian farmasi dan yang lainnya. Yang mana kesemuanya ini membentuk sebuah sistem. Apabila sistem ini berjalan dengan baik, maka tata kelola klinis atau manajemen klinis yang kita berikan kepada pasien itu akan berjalan dengan baik. Seorang pemimpin adalah seseorang yang menentukan arah kebijakan organisasi, serta menentukan tentang bagaimana dia mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen organisasi merupakan bentuk hifdzuddin, implementasi dari penjagaan agama. Karena seorang pemimpin yang amanah akan menjalankan organisasi sesuai syariah. Di dalam rumah sakit, seorang pemimpin yang amanah akan memanage rumah sakit sesuai dengan syariah dan memastikan semua unsur-unsur di dalamnya dapat menjamin tegaknya syariah Islam dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Karena seorang pemimpin yang amanah akan menyadari bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan hadis berikut, di mana di sini Rasulullah bersabda bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap orang itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini termasuk juga fal amirul ladzi 'alan nas. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat di pemimpinnya. Selain itu juga warajulu ra'in 'ala ahlihi baitihi. Dan seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya juga pelihara keluarga yang dipimpinnya. Lalu berikutnya adalah wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Dan seorang istri juga pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya. Dan sama, wahiyya mas'ulatun anhum. Dan dia akan ditanyakan mengenai perihal tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir adalah wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, bahwa seorang pembantu rumah tangga juga bertugas untuk memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan di sini dikuatkan kembali bahwa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Di dalam rumah sakit syariah juga sama. Ada tripartit atau terdapat 3 kekuasaan juga, yaitu terdiri dari pemilik rumah sakit, ada staf medis, dan ada pengelola rumah sakit. Akan tetapi di rumah sakit syariat, di sini pemilik rumah sakit menunjuk Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pengelola rumah sakit juga membentuk komite syariah, lalu lembaga ketakmiran masjid, dan juga bidang kerohanian, di mana struktur-struktur ini memastikan bahwa manajemen yang ada di rumah sakit syariah itu sesuai dengan syariah. Untuk bab berikutnya, kita akan menjelaskan masing-masing dari fungsi dan juga tujuan dari masing-masing unit-unit ini. Di dalam rumah sakit syariah, pemilik rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi operasional rumah sakit. Selain itu, pemilik rumah sakit juga bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi komunitasnya atau bagi penduduk yang membutuhkan pelayanan.
Lalu selain itu juga, pemilik rumah sakit berfungsi untuk mengevaluasi badan pengelola dan kinerja para manajer rumah sakit berdasarkan kriteria spesifik rumah sakit. Lalu yang terakhir, pemilik rumah sakit juga berfungsi untuk memperhatikan sumber pembiayaan yang digunakan itu berasal dari sumber daya keuangan yang tidak bertentangan dengan syariah. Berikutnya adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh pemilik berdasarkan rekomendasi dari DSN MUI. Lalu, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi operasional rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah yang pertama adalah melakukan pengawasan syariah operasional rumah sakit. Lalu yang kedua, melaporkan pelayanan dan operasional rumah sakit dari sisi syariah kepada pemilik dan DSN MUI. Lalu yang ketiga adalah mengeluarkan opini syariah atau pendapat kesyariahan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan dari organisasi. Lalu yang keempat adalah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan secara syariah untuk selanjutnya disampaikan kepada MUI dan atau DSN MUI. Lalu yang terakhir adalah turut berperan dalam sosialisasi dan edukasi rumah sakit kepada masyarakat. Berikut merupakan landasan normatif ditetapkannya Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah ini diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tangdur nafsam ma qaddamat ligod. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, di mana hari esok ini yang dimaksud adalah hari akhirat. Kalimat waltang nafsu ma qaddamat ligot itu merupakan sebuah perintah bagi kita untuk selalu melaksanakan evaluasi, untuk selalu melaksanakan muhasabah. Dewan Pengawas Syariah di sini ada untuk melakukan evaluasi kepada rumah sakit untuk memastikan bahwa operasional yang ada di rumah sakit itu sudah berjalan sesuai dengan kaidah syariah. Lalu berikutnya adalah wattaqullah. Ini merupakan penguatan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah. Innallaha khairum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu komite syariah itu diangkat oleh pengelola rumah sakit, di mana komite syariah untuk memastikan program dan kegiatan operasional di rumah sakit sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi dari komite syariah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap operasional yang terkait dengan implementasi sistem dan produk pelayanan agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Lalu yang kedua, bertanggung jawab atas pembinaan keislaman seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keagamaan yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Lalu yang terakhir, turut mengawasi pelaksanaan nilai-nilai Islam di lingkungan rumah sakit. Landasan normatif dari penetapan komite syariah terdapat dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qaulan, siapakah orang yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan yang mengerjakan amal yang soleh, wa qala innani minal muslimin, dan yang berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Maksud dari ayat di sini adalah sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang menyeru kepada Allah. Di sini komite syariah bertugas untuk memastikan bahwa operasional pelayanan di rumah sakit sesuai dengan syariah. Jadi apa yang dilaksanakan oleh komite syariah merupakan bentuk syiar dakwah, mengajak supaya perangkat yang ada di rumah sakit atau perangkat manajemen yang ada di rumah sakit itu melaksanakan segala tugasnya, segala proses operasionalnya itu sesuai dengan standar syariah atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu berikutnya untuk lembaga ketakmiran masjid, ini juga sama ditetapkan oleh pengelola, di mana lembaga ketakmiran masjid bertanggung jawab atas tata kelola, pembinaan umat, dan menghidupkan syiar dakwah melalui masjid rumah sakit. Peran dan fungsi dari lembaga ketakmiran masjid yang pertama adalah sebagai pusat ibadah, lalu yang kedua adalah sebagai pusat pembinaan umat, lalu yang ketiga adalah sebagai pusat persatuan umat. Landasan normatif lembaga ketakmiran masjid itu berdasarkan pada Quran Surat At-Taubah ayat 18. Di sini disebutkan bahwa Qala Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Innama ya'muru masajidallah, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah, artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid itu syarat-syaratnya ada terdapat pada ayat berikutnya, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhir, wa aqama shalah, dan tetap mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Lalu fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi mereka-mereka inilah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang senantiasa berharap dapat melakukan apa yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan kepada Allah dengan memakmurkan masjid-masjid secara lahir dan batin, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan balasan surga. Yang terakhir adalah bidang kerohanian, yang dimana bidang kerohanian juga ditetapkan oleh pengelola yang bertanggung jawab terhadap terpeliharanya keislaman pasien dan staf rumah sakit. Lalu selain itu juga bidang kerohanian bertanggung jawab dalam pembinaan keagamaan untuk mendorong agar pasien dan staf rumah sakit taat menjalankan ajaran agama dan bertakwa. Cukup sekian untuk penjelasan perkuliahan hari ini. Berikut merupakan referensi pada perkuliahan hari ini. Mangga silakan adik-adik bisa lihat, dan untuk referensinya bisa di-download di e-kuliah. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kita bertemu lagi untuk pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.